Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Ibu-ibunya ada enggak ya? Alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama, tak henti-hentinya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dari tadi malam Allah turunkan hujan, Bapak. Allah turunkan keberkahan untuk kita bersama. Hampir 1 bulan mungkin kering ya. Bahkan sumur-sumur di rumah itu sudah banyak yang kering ya. Alhamdulillah, mulai dari malam tadi sampai malam ini Allah turunkan hujan kembali. Itu keberkahan luar biasa. Bagaimanapun kita berusaha menabur garam di atas langit itu Bapak Ibu, kalau tak turun juga kata Allah. Tak turun kata Allah, maka tak akan turun. Pernah enggak kita melihat Bapak Ibu, di siang hari awan tak mendung tapi hujan turun? Pernah enggak Pak? Pernah. Saya juga pernah merasakan itu. Artinya disitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Berapa ton pun kita tabur garam supaya bisa hujan, kalau tak hujan kata Allah maka tak akan hujan. Tapi alhamdulillah malam ini Allah turunkan keberkahan itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan juga salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi besar kita, suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah, di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat darinya dan mudah-mudahan bisa masuk surga bersama rombongan Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan saja Bapak Ibu, syahadat kita tak akan sah kalau tidak menyebut nama Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga ketika kita salat di tahiyat akhir, kita berselawat kepada Rasulullah dan itu menjadi rukun dalam salat. Kalau telah kita tidak sebutkan selawat kepada Rasulullah, maka tak sahlah salat kita. Begitulah besarnya pengaruh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, tanpa terasa alhamdulillah malam ini kita sudah sampai kepada hari yang ke-6 atau sudah masuk hari yang ke-7 di bulan Rajab. Masya Allah. Itu artinya apa? Lebih kurang 52 hari lagi Ramadan akan datang. Ya, kita akan kembali ramaikan masjid. Tapi ini pula kadang penyakit kita kan. Ketika Ramadan masjid ramai ya. Apalagi di awal-awal itu alhamdulillah penuh ya. Mungkin di masjid sini sampailah ke teras-terasnya mungkin ya. Masya Allah. Itu keberkahan Ramadan.
Tapi mulai pertengahan mulai banyak kemajuan, sampai akhir banyak sekali kemajuan. Sabnya yang maju. Allah Akbar. Itu fenomena kita. Kenapa ya? Yang apa sih sebenarnya yang salah? Kok bisa seperti itu? Ya mudah-mudahan kita bisa istiqomah Bapak Ibu ya. Bisa istiqomah untuk selalu meramaikan masjid seperti hadis yang telah kita bacakan di minggu lalu tentang keutamaan orang berjamaah mendapatkan doa dari malaikat. 3 doa ya, Masya Allah, 3 doa dari malaikat yang selalu mendoakan kita. Alhamdulillah kita sudah sampai di bulan Rajab. Maka perlu kita ketahui Bapak Ibu, bulan Rajab itu termasuk kepada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bulan dalam 1 tahun itu, kata Allah, itu sebanyak 12 bulan. Sudah ada ketetapan Allah selama 1 tahun itu 12 bulan. Ada minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram. Apa-apa saja bulan haram tersebut ditafsirkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bulan haram yang 4 itu ada 3 yang berurutan, 1 terpisah ya. Yang 3 itu Zul Qa'dah pertama, bulan yang ke 11. Yang kedua Zul Hijjah, bulan yang ke-12. Yang ketiga bulan Muharram, bulan yang pertama. Itu yang berurutan 11, 12, 1. Kemudian terpisah 1, apa itu? Nah, inilah sekarang kita memasukinya, yaitu bulan Rajab. Alhamdulillah, itu keagungan bulan Rajab. Kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sesekali kamu berbuat zalim di bulan ini. Maka pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, peperangan tidak boleh dilakukan pada 4 bulan ini. Tapi di bulan Ramadan pernah terjadi perang ya, tapi bulan yang 4 ini tidak. Itulah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap bulan Rajab ini. Maka ada satu doa yang populer, dan doa ini baik, walaupun hadis tentang doa ini masih diperdebatkan oleh para ulama hadis kita. Bahkan ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi doanya bagus, boleh kita amalkan ya, doanya tapi menyatakan itu hadis yang sahih itu masih dipertanyakan oleh para ulama kita ya, karena ada syarat-syarat hadis sahih yang tidak terpenuhi sempurna di dalam sanad hadisnya. Apa doanya? Allahumma barik lana fima ada minum, doa minum boleh juga lah. Minum kita dulu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya, ya Allah, barik lana, berkahilah kami. Kita meminta keberkahan di bulan Rajab ini. Berkahilah kami di bulan Rajab wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Doanya bagus, ucapkanlah. Jadi doalah di awal-awal Rajab ini doa. Nanti setelah masuk Sya'ban doa lagi, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Rajab udah selesai. Jadi Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Tidak apa-apa, itu doa bagus. Nah, itu salah satu doanya, walaupun nanti ada perbedaan pandangan dalam para ulama kita tentang kesohihan hadis ini.
Kemudian Bapak Ibu, ada juga hadis yang beredar di kalangan masyarakat kita tentang bulan Rajab. Pernah mendengar enggak? Siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab sama seperti puasa 1 bulan? Pernah enggak, Pak? Siapa yang berpuasa 1 hari kemudian salat malam di bulan Rajab dapat pahalanya segini? Pernah enggak? Pernah ya? Nah, ternyata hadis itu hadis masuk kepada hadis maudhu. Maudhu itu artinya hadis palsu. Nah, hadis palsu. Lalu pertanyaannya, bolehkah kita puasa di bulan Rajab? Boleh. Kenapa? Karena bulan Rajab termasuk bulan yang mulia, termasuk bulan yang agung. Jadi keutamaannya masuk kepada 4 bulan haram tadi. Ya, 4 bulan haram tadi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berpuasa silakan. Tapi kalau niatnya seperti tadi, puasa 1 hari dapat pahala segini, itu ternyata hadisnya maudhu, hadis palsu. Hadis palsu itu ulama sepakat mengatakan tak boleh diamalkan dan tak boleh juga disebarkan. Disebarkan maksud ini supaya diamalkan, tapi disebarkan untuk diketahui tak ada masalah, supaya kita sama-sama mengetahuinya. Jadi kalau berpuasa silakan, bersedekah silakan, perbanyaklah di bulan ini. Berghibah jangan. Ya jangan ya. Karena pahala dilipat gandakan, begitu juga dengan amalan perbuatan buruk, maka akan besar juga dosanya di bulan ini. Maka itulah fala tazlimu fihinna, kata Allah, jangan kalian sesekali berbuat zalim di bulan ini. Zalim apapun itu, entah mengambil harta orang, entah menceritakan orang, entah mencuri, entah memindahkan batas tanah orang, enggak tahulah gitu ya. Apapun itu, maka itu suatu kezaliman. Nauzubillahi min dzalik. Maka alhamdulillah kita berada di bulan ini sekarang, manfaatkanlah bulan ini sebaik-baiknya. Puasa sunnah Senin Kamis silakan. Kalau ada yang tinggal puasa Ramadannya kemarin, inilah waktu yang tepat untuk menggantinya. Masuk nanti di bulan Sya'ban terakhir ya, mengganti puasanya. Ada kawan saya dulu kena Covid di bulan Ramadan tahun kemarin, tak bisa puasa karena harus menambah imun setiap hari. Jadi minum vitamin, minum obat setiap harinya. Alhamdulillah sembuh, tidak puasa selama 20 hari Ramadan. Maka inilah kesempatan untuk mengganti kita. Ada ibu-ibu mungkin tidak bisa puasa kemarin, inilah kesempatan untuk menggantinya. Tak bisa puasa Senin Kamis, puasa Daud. Itu lebih kuat lagi ya. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Atau ayyamul bid nanti pertengahan bulan, atau puasa nazar atau puasa lainnya, silakan. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk merepres saja tentang bulan Rajab. Karena sekarang kita berada di bulan Rajab, mari sama-sama kita manfaatkan bulan ini untuk sama-sama menimbun pahala. Ya, bukan menimbun minyak goreng ya. Minyak goreng kan payah cari, kita timbun tu tak boleh ya. Tapi menimbun pahala. Ya, bersedekah minyak goreng silakan, ini kesempatan ini. Ya, karena susah. Ya, tapi menimbun tak boleh. Bapak Ibu yang kami muliakan, insyaallah pada malam ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi, atau yang kita kenal dengan Imam An-Nawawi. Kita masih dalam bab yang pertama, yaitu bab ikhdarun niat, ya, menghadirkan niat, bab ikhlas wa ikhdarin niat, ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap aktivitas kita, baik aktivitas yang nampak secara kasat mata atau aktivitas yang tidak nampak, ya, mungkin ada di dalam hati kita.
maka menghadirkan niat setiap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemarin kita sudah sampai kepada hadis yang ke-10 tentang keutamaan orang-orang yang berjamaah di masjid, ya. Dan di antara keutamaan itu ternyata setiap langkah diangkat darjatnya, dan setiap langkah itu pula dihapuskan dosa-dosanya. Kemudian selama dia berada di masjid itu dan selama itu dia niatkan dari awal untuk salat, maka akan dihitung pahalanya seperti pahala orang yang salat. Kemudian selama dia di dalam masjid itu salat ataupun menunggu salat, maka malaikat akan mendoakannya dengan 3 doa. Apa doa yang pertama? Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah ia, kasih sayangilah ia. Malaikat yang mendoakan kita, Bapak Ibu. Yang kedua, Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunilah dosanya. Malam ini malaikat mendoakan kita, Masya Allah. Dan yang ketiga, Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubatnya. Tak ada di antara kita yang tidak bersalah, yang tidak pernah melakukan dosa, tak ada, ya. Kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam itu memiliki salah, tetapi sebaik-baik orang bersalah itu apa? At-tawwabun, orang-orang yang mau bertaubat. Taubat itu apa? Kembali, ar-ruju', kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan malam ini insyaallah kita akan melanjutkan hadis yang ke-11. Kalau kemarin tentang keutamaan salat berjamaah, kalau ini hadis yang ke-11 ini tentang keutamaan niat dan berlipat gandanya pahala yang disebabkan oleh niat tersebut, ya. Keutamaan niat dan berlipatnya pahala yang disebabkan oleh niat tersebut. Hadis ke-11, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa yang sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Namanya adalah Abdullah bin Abbas. Siapa Abbas? Abbas adalah pamannya Rasulullah, kakak beradik dengan ayahnya Rasulullah, Abdullah. Jadi Abdullah memiliki ayah namanya Abbas. Abbas memiliki ayah namanya Abdul Muttalib. Nah, jadi Abdullah di sini bukan maksudnya ayah Nabi, tidak, tetapi kalau paman artinya sepupu, Pak Ustaz, ya. Ayah kakak beradik, anaknya sepupu, ya. Nah, jadi ini Abdullah ini adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika itu Abdullah ini masih dalam keadaan kecil, masih anak-anak kecil. Ketika Rasulullah sudah besar, sudah dewasa ketika itu. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ini juga dikenal dengan nama ayahnya, Ibnu Abbas. Jadi kadang anak itu dipanggil nama ayahnya Ibnu Abbas, anaknya Abbas, memang nama ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib. Maka dalam hadis ini disebut di sini radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Abdullah satu, kemudian Abbas satu, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ini berasal dari silsilah, dari keturunan Abbas inilah ada namanya dinasti Abbasiyah.
Ya, setelah khalifah yang keempat wafat, Ali bin Abi Thalib, maka dilanjutkan kekhalifahan itu oleh dinasti Muawiyah dulu. Nah, dinasti Muawiyah. Setelah dinasti Muawiyah selesai, baru dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah inilah Bapak Ibu, banyak sekali kemajuan-kemajuan terhadap agama Islam. Salah satunya inilah penulisan Al-Quran, ya, penulisan Al-Quran, juga penulisan hadis berkembang pesat pada masa itu, ya, pada masa dinasti Abbasiyah. Dan Abdullah bin Abbas ini juga termasuk di antara 30 orang yang menghafal dan juga menguasai Al-Quran ketika terjadi perang ataupun Fathul Mekah. Beliau ini termasuk 30 orang yang menjadi penghafal Al-Quran, ya, ataupun yang menguasai terhadap Al-Quranul Karim. Makanya beliau ada nama tafsirnya, Pak, tafsir Ibnu Abbas. Salah satu tafsir dengan corak ataupun dalam bentuk riwayat dari hadis-hadis Rasulullah. Jadi ayat Al-Quran ditafsirkan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang menjadi kitab induk juga inilah kitab tafsir Ibnu Abbas. Kemudian ada suatu kisah ketika Ibnu Abbas ini masih kecil, dan dia ini kan sering bersama dengan Rasulullah dan tahu kebiasaan Rasulullah tatkala mau mengambil wudu, maka Abdullah bin Abbas mempersiapkan air wudu untuk Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah bertanya, siapa yang mempersiapkan air ini? Dijawab, saya wahai Rasulullah, Abdullah bin Abbas. Maka didoakanlah oleh Rasulullah untuk Abdullah bin Abbas, yang doa ini masyhur, ya, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Apa doa Rasulullah? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah dia pemahaman dalam bidang agama. Faqihhu fid din, berilah ia pemahaman dalam bidang agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah ia ta'wil ataupun tafsir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Doa yang luar biasa diberikan oleh Rasulullah terhadap Abdullah bin Abbas. Makanya menjadi salah seorang pakar dalam bidang Al-Quranul Karim, dan juga termasuk sahabat yang juga banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, yang disebutkan berjumlah 1660 hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ini. Inilah sahabat yang meriwayatkan hadis malam ini, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Dari riwayatnya, Rasulullah meriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa nih Bapak Ibu? Sebelumnya kita belum pernah mendapatkan hadis ini. Dari hadis yang pertama sampai sekarang baru inilah ada kalimat fima yarwi an rabbihi, sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah an rabbihi, dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya hadis ini hadis qudsi. Pernah dengar Pak hadis qudsi? Inilah salah satu ciri hadis qudsi ini, ada di awal riwayatnya itu ataupun di awal matan hadisnya ataupun sanad hadisnya ada kalimat tadi, fima yarwi an rabbihi tabarakallahu ta'ala. Ya, diriwayatkan oleh Rasulullah dari Rabbnya. Siapa Rabbnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis qudsi jumlahnya tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu banyak. Lalu apa bedanya, ya, hadis qudsi dengan hadis
dengan hadis biasa, hadis Rasulullah. Bedanya hadis qudsi itu adalah maknanya dari Allah Subhanahu wa taala dan lafaznya dari Rasulullah. Ya, maknanya dari Allah, Allah yang memberikan ilham kepada Rasulullah, lalu lafaznya itu Rasulullah yang menyusunnya sendiri. Apa bedanya dengan Al-Qur'anul Karim? Kalau Al-Quranul Karim, makna dan lafaznya ini dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah tak ada merubah-rubahnya. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra, melalui malaikat Jibril, Iqra, Iqra, maka itulah ya, makna dan lafaznya itulah Al-Quranul Karim. Maka ini adalah hadis qudsi, ya, hadis qudsi, maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi bedanya dengan Al-Quran? Al-Quran kalau kita baca satu huruf akan dihitung sebagai 10 kebaikan dan dilipat gandakan. Kalau hadis qudsi kita baca itu pahalanya umum saja, akan tetap mendapatkan pahala tapi tidak disebutkan detailnya. Tapi dalam kalau Al-Quran disebutkan detailnya oleh Rasulullah. Itu bedanya. Kemudian bolehkah hadis qudsi ini kita baca ketika solat? Tidak boleh. Yang boleh dibaca adalah Al-Quranul Karim. Sah untuk solat baca Al-Quran, ayat Al-Quran. Tapi untuk hadis qudsi tidak bisa. Itu bedanya dengan hadis Al-Quran dan hadis. Kalau hadis selain hadis qudsi, hadis dari Rasulullah itu maknanya dan lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu juga ada wahyu ya ataupun ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini hadis qudsi yang kita bahas malam ini, hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini Allah Subhanahu wa taala yang berkata, yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha katabal hasanati was-sayyiati thumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis, telah menetapkan, telah menyusun ya, kebaikan-kebaikan wasayyiat dan keburukan-keburukan itu, thumma bayyana dzalik, kemudian Allah jelaskan semua kebaikan dan keburukan itu. Ini ada beberapa makna. Ada riwayat, ada syarah hadis ini mengatakan bahwa maksudnya di sini adalah setiap orang melakukan kebaikan Allah akan catat itu, dan setiap orang yang melakukan keburukan juga Allah akan catat itu semuanya melalui malaikat-malaikatnya. Dan begitu juga ada yang mengatakan bahwa seluruh kebaikan dan seluruh keburukan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi ada makna-makna tafsirannya ataupun syarah hadisnya tentang kalimat ini. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang sudah berazam, sudah berniat di dalam hatinya bihasanatin, tentang suatu kebaikan, akan melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, tetapi belum sempat ia lakukan, katabahallahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan tuliskan niatnya tadi, ketetapan yang ada di dalam hatinya tadi, indahu hasanatan kamilatan, suatu kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Niat saja kita Bapak Ibu sudah dinilai sebagai hasanatan kamilatan.
Ini luar biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran itu kepada kita. Maka husnuzan saja, berhusnuzan. Dengan berhusnuzan itu kan ada kebaikan yang timbul di dalam hati kita. Tatkala itu belum sempat niat itu kita lakukan, kita niatnya nanti solat isya berjamaah di masjid. Oh ternyata pas mau solat isya istri mau melahirkan. Mana mau kita dahulukan? Maka tak bisa kita ke masjid, harus membawa istri ke puskesmas, ke rumah sakit. Tapi niat kita tadi itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hasanatan kamilatan.